Aku pun tersentuh. Aku pun tersentuh soal lagu itu dari awal lagu itu rilis sebenarnya. Apa sih judulnya ya? Hidup ini adalah kesempatan ya. Nah itu mungkin teman-teman juga, mungkin semua orang yang denger itu juga pasti terberkati karena liriknya tuh nggak ribet, nggak yang puitis sampai poetik gimana, tapi ya itu nyadarin kita banget kalau kita ya harus jadi berkat. Ya, berkat itu bisa buat jadi sesama, tapi kalau teman-teman tahu, kita juga bisa loh memberkati Tuhan. Kita pernah bahas ya waktu tahun lalu. Uh, Kalau bahasa Indonesia pujilah Tuhan, tapi kalau bahasa Inggrisnya itu bukan praise the Lord, tapi bless the Lord. Ya, memberkati Tuhan. Nah, artinya apa? Artinya hidup kita jadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, makanya hari ini kita akan bahas tentang tema melayani. Melayani itu kalau teman-teman perhatiin kata pelayanan itu udah apa ya, kalau saya tuh bilangnya kata pelayanan tuh udah turun kodrat ya. Bingung ya turun kodratnya gimana, karena kata pelayanan itu ya sebenarnya pokoknya ketika kita melakukan sesuatu di gereja itu udah jadi pelayanan. Saya dengan hormat saya kurang setuju sebenarnya, karena bisa nggak sih kita lakuin sesuatu di gereja yang kelihatan rohani sebenarnya motifnya tuh tapi tidak rohani ya. Teman-teman mungkin juga udah tahu, banyak udah jadi rahasia umum lah ya, udah jadi rahasia umum kalau ada orang melayani itu untuk dapat berkat, dapat uang gitu ya, dapat uang, pengkhotbah, musisi. Nah itu biasa kalau yang dibayar mereka jadi akhirnya ya bagi musisi gitu ya, ya ke gereja itu bukan buat nyembah Tuhan tapi buat konser, sebenarnya konser dibayar. Nah, jadi gitu. Nah itu makanya saya kurang suka kata, oh saya mau pelayanan di sini, saya mau pelayanan di sini. Saya hampir nggak pernah ngomong kata pelayanan di hidup saya. Beneran, saya kalau ngomong, oh ya saya ada khotbah di situ, saya ada main musik di sini, saya nggak terlalu suka pakai kata pelayanan karena kesana tuh jadi apa ya, jadi pokoknya kita mau melayani atau enggak itu disebutnya pelayanan. Nah itu udah bahaya tuh, makanya hari ini saya kasih tema melayani full heart ya, dengan hati. Nah kalau melayani nggak dengan hati, nanti kita lihat tuh bedanya kayak apa. Dan ini makanya ini juga motivasi kita kan teruji ya, kita motivasi pelayanan kita tuh apa. Kalau motivasi kita pelayanan itu buat menyenangkan hati Tuhan, kita mau khotbah, mau main musik nggak dibayar, kita mau layanin apapun dan nggak dapat apa-apa, ya mestinya kita tetap melayani karena motivasi kita yang menyenangkan hati Tuhan. Nah ini balik lagi nih ke ke motivasi kita masing-masing ya, motivasi hati kita masing-masing. Nah, saya belajar juga ini terutama kalau teman-teman yang pernah sharing firman segala macam, terkadang ya kita mungkin tanpa sadar kalau khotbah misalnya sharingnya firmannya cuma di 3 orang sama sharing khotbahnya di 30 orang, itu aja mungkin persiapannya udah beda, ya nggak sih? Kayaknya 3 orang ya udahlah salah dikit juga nggak apa-apa lah, kesana kayak begitu. Tapi kalau 30 orang kayak wah ini harus hati-hati banget nih, wah gimana nih. Nah saya belajar sejak tahun kapan ya lupa saya, tapi saya belajar walaupun saya cuma khotbah di depan 1 orang ya, saya khotbah saya itu harus bagus gitu. Khotbah saya harus bukan bagus sih ya, kalau bagus sih gampang, harus membuat orang itu berubah hidupnya, disentuh Tuhan. Nah itu motivasi kita kan teruji di situ ya, makanya saya berkali-kali saya pernah khotbah di depan 1 orang gitu ya, khusus 1 orang saya telepon dia khotbahin pakai pakai PPT, bener kan pakai PPT gitu. Nah itu nguji motivasi kita. Nah jadi hari ini kita akan belajar, nah ini dengan motivasi yang baik di hadapan Tuhan, yaitu satu-satunya motivasi yang baik kalau kita melayani itu mestinya kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah ini ayat pembuka dari saya, Lukas 22 ayat 24 sampai 26. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian.
mainkan yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Nah, ini lucu ya kalau teman-teman perhatiin, ini murid-murid Tuhan Yesus berantemnya di depan Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Ya, awalnya kenapa sih? Ya karena begini, mereka nganggap Yesus itu sebagai bakal raja gitu kan. Bakal raja ini raja gitu. Wah, Yesus tuh raja. Nah, mereka memperebutkan siapa yang terbesar. Kenapa? Karena kalian terbesar pasti jadi orang terhormat di sebelah raja, ya nggak sih? Pasti kan diangkat, ya. Terhormat banget dong jadi orang tangan kanannya raja gitu. Nah, makanya mereka pengen di posisi yang terhormat ya sebagai orang terbesar supaya mereka di sebelahnya Tuhan Yesus gitu kira-kira sebagai raja. Nah, di sini Tuhan Yesus ngajarin tentang pemerintahan ya. Pemerintah itu lebih ke apa ngomongnya? Ke dominion. Dominion tuh bukan memerintah ya, tapi menguasai. Ya, menguasai sama memerintah tuh udah beda ya. Nah, menguasai itu punya motif yang motif yang kesombongan sebenarnya mungkin kalau kita bisa bilang ya, karena mengejar tahta gitu ya. Nah, makanya ini Tuhan Yesus ngajarin nih bedanya pemimpin versi dunia dengan pemimpin versi kerajaan Allah. Nah, makanya Tuhan Yesus kasih contoh itu ya. Nah, kita udah lihat terutama di politik Indonesia gitu ya, terutama ya, kayak masing-masing tuh berlomba untuk jadi yang nomor satu. Kenapa? Kekuasaan. Ya, pasti motifnya kekuasaan. Kalau nggak uang, ya sama lah, uang, kekuasaan jadi satu biasanya. Nah, makanya Tuhan Yesus ngajarin nih, kita harus jadi pelayan, ya, bukan jadi penguasa, ya, bukan cuma pemerintah loh. Kalau pemerintah kan kesana ya orang yang punya jabatan pemerintah ya, tapi banyak orang pengen jadi penguasa. Penguasa tuh udah kayak pengen pokoknya kehendakku yang terjadi. Nah, itu penguasa tuh kayak gitu tuh. Nah, kata pelindung di sini, saya juga dulu bingung ya, kok pelindung gitu ya, aneh banget. Ini ada kata pelindung ya. Kenapa pelindung? Nah, pelindung ini sebenarnya bukan pelindung ya, bukan orang yang melindungi, enggak. Karena dalam bahasa Yunani itu sebenarnya gelar ya. Bahasa Yunani itu namanya Euergetes kalau nggak salah, Euergetes. Nah, itu sebenarnya gelar, bukan kata-kata. Sebenarnya itu gelar yang dipakai sama Raja Yunani dan Syria. Ya. Jadi itu sebenarnya malah artinya itu bagus. Nah, artinya itu sebenarnya filantropi. Filantropi itu apa kalau bahasa Indonesia filantropi ya? Dermawan. Orang yang apa sih ngomongnya? Orang yang pekerjaan sosial gitu, saya lupa bahasa Indonesianya apa. Pokoknya filantropi itu yang buat apa sih ngomongnya, dermawan ya. Dermawan lah mungkin kalau bahasa Indonesianya. Yang penyumbang pekerjaan sosial untuk kemiskinan segala macam, nah itu filantropi itu. Nah, aneh kan ya? Orang yang menjalankan kuasa atas mereka, menjalankan kuasa loh padahal, tapi disebutnya kayak begitu, dermawan, ya filantropi. Kan aneh. Nah, makanya Tuhan Yesus dorong kita supaya kita jadi yang terbesar, bukan dengan ukuran jabatan. Lu mau gelar lu apapun, serah. Nah, tapi kalau lu nggak melayani, nah itu lu bukan pemimpin sebenarnya. Versi kerajaan Allah ya, versi Tuhan Yesus. Kayak Tuhan Yesus buktiin banget nih. Bayangin gak sih ada raja, ya bukan raja ya, ini raja segala raja, di mana dia mestinya lebih tinggi dibandingkan semua manusia, pengen mau nyentuh bagian yang bisa dibilang paling kotor zaman itu, karena zaman itu ya semua serba jalan kaki, dan kalau lihat gambarnya tuh ya, itu sepatunya tuh nggak ada yang rapet gitu ya. Kalau kelihatan tuh sepatunya tuh nggak ada yang rapet, jadi pasti kaki kotor ya. Makanya itu mencuci kaki itu sebenarnya tugasnya seorang pembantu mestinya. Nah, tapi ini raja segala raja, Tuhan ya, seorang Tuhan mau rendahin dirinya buat nyuci kaki. Nah, kalau teman-teman mungkin tahu ya cerita ini ya, tapi kalau kita bayangin, nggak tahu teman-teman pernah bayangin atau enggak. Saya bayangin kalau misalnya saya yang duduk, kaki saya dicuciin Tuhan Yesus. Saya malu sih. Jujur saya malu. Bukan saya bangga gitu, wih kaki gue dicuci sama Tuhan Yesus. Saya kayak nggak akan bangga gitu. Saya malah kayak malu. Kebalik nih. Kebalik. Mestinya saya yang cuci kaki dia, bukan dia yang cuci kaki saya. Nah, bisa gak sih kita punya hati kayak Tuhan Yesus gitu ya? Itu
Walaupun sebenarnya dia tuh mestinya dia yang berhak kakinya dicuci, tapi dia malah cuci kaki orang lain. Nah, makanya Paulus sebut di Filipi 2 ayat 5-7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, nah ini, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, ini uh, menunjukkan kerendahan hatinya Tuhan Yesus, ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini gila gitu ya. Ayat ini benar-benar memperjelas tindakan yang tadi, tindakan cuci kaki tadi. Nah, ini ada kata hamba nih, doulos. Nah, doulos ini, perhatiin yang Tuhan Yesus kerjain, dia mengambil rupa seorang doulos. Doulos itu artinya sebenarnya slave, ya, budak. Terus juga sikap penundukan diri. Nah, sikap penundukan diri mungkin kalau teman-teman tahu bahasa Inggrisnya lebih enak gitu ya. Submission. Ya, submission, penundukan diri. Terus juga ada pengabdian. Nah, akar katanya adalah deo yang artinya mengikat, berada dalam ikatan, menjalin dan melilit. Nah, jadi kalau kita ngaku-ngaku hamba Tuhan itu sebenarnya kita terikat sama Tuhan ya. Terikat sama Tuhan. Digunakan sehubungan dengan orang-orang yang menjadi milik sesamanya, yaitu kayak Matius 8 ayat 9, 10 ayat 24 itu ya, bisa dibaca teman-teman, dicatat aja. Juga para hamba-hamba yang berbakti kepada Allah. Yaitu bisa teman-teman baca juga ayatnya. Nah, lalu teman-teman perhatiin penundukan diri hamba itu bersikap sukarela sebenarnya. Makanya hamba sama budak tuh sebenarnya udah kata yang beda ya. Hamba tuh lebih apa ya? Hamba tuh lebih nggak rendah ya. Ya mungkin termasuk rendah ya. Tapi mungkin hamba tuh lebih kayak pembantu lah kesannya. Tapi kalau budak tuh benar-benar udah nggak punya hak gitu ya. Nah, teman-teman tuh kalau jadi budak, kalau teman-teman tahu budak tuh teman-teman mau diperkosa kayak mau tangannya dipotong kayak udah nggak punya hak ya, itu hak tuan ya. Ya, jadi udah kayak barang lah kalau budak tuh. Nah, semua budak itu adalah hamba. Ya, tapi hamba belum tentu adalah budak. Nah, ini kalau dibahas sekarang nggak mungkin cukup waktunya. Jadi nanti suatu saat mungkin kita akan bahas. Tapi ya ini kira-kira kata hamba itu seperti itu. Nah, kita akan bahas ya teman-teman, ciri hamba yang sejati. Kalau kita ngaku-ngaku pengikut Kristus, kita juga adalah hamba. Nah, ciri hamba yang sejati, hamba Tuhan yang sejati. Pertama, kita selalu ingin nyenengin hati Tuannya. Ya, hati Tuannya ini berarti ya hati Tuhan. Ini ciri hamba yang sejati. Nah, 2 Korintus 2 14-15. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebabkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Udah belum hidup kita tuh jadi bau yang harum, ya, bau yang harum bagi Tuhan. Atau jangan-jangan kita malah jadi bau yang busuk gitu ya. Nah, jangan sampai kita jadi bau yang busuk malah buat kerajaan Allah. Karena itu, bau yang harum itu kan pasti menyenangkan hati ya. Nah, bisa nggak hidup kita tuh benar-benar menyenangkan hati Tuhan, jadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Yang kedua, ciri hamba yang sejati itu nggak protes terhadap kehendak Tuhannya. Ini benar-benar sikap seorang budak ya. Kalau budak tuh pokoknya nggak boleh protes kayak tadi itu, yang mau diperkosa kayak mau dinikahin kayak mau dipotong tangannya, nggak boleh protes pokoknya. Ya mau dijadiin pekerja dari pekerjaan yang paling berat, nggak boleh protes. Itu ciri hamba yang sejati. Nah, ini kalau teman-teman nonton itu film yang nggak tahu ya udah diblokir atau belum tuh. Kemarin mau viral ya, mau diblokir, His Only Son. Saya nonton. Ya dapat perspektif yang baru lah ya tentang Abraham ya. Nah, tapi ini firman-nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi. Ini Tuhan ngomong ke Abraham ya, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, itu saya garis bawahin itu ya.
keesokan harinya pagi-pagi ya. Pagi-pagi itu apa artinya apa ya? Berarti dia bangun tidur langsung dijalanin ya. Itu berarti ya dia taat, dia nggak protes. Ya, dia nggak pernah protes gitu ya. Nggak pernah protes dan dia dengar apa ya udah pagi-pagi gitu langsung dikerjain. Kenapa nggak ditulis siang-siang, malam-malam gitu ya? Karena dia bangun tidur dia tahu, oke Tuhan suruh ini, berarti kegiatan aku hari ini ya seperti ini. Ya, jadi nggak protes, dia taatin aja. Nah, terus akhirnya ya Abraham dapat upah ya, dapat upah yang sampai hari ini pun kita rasain berkat dari Abraham itu. Ya lewat orang-orang Yahudi segala macam. Lewat Alkitab juga kan itu keselamatan datang dari bangsa Yahudi ya. Nah, terus ciri hamba yang ketiga, ya tadi kedua nggak boleh protes sama kehendak Tuhannya. Nah ini, ciri hamba yang sejati juga tidak berhak menyombongkan diri. Nah ini mungkin buat pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang ngaku sebagai pelayan Tuhan, nah ini paling bahaya nih ya. Itu termasuk saya loh ya, saya nggak nyindir orang, saya nyindir saya juga. Karena ini termasuk, kalau kalau kita ngomong kayak, ini kan pelayanan ini bagus karena usahaku loh. Nah itu udah bahaya tuh. Ya, itu aja udah bahaya. Itu udah nyombong banget, menyombongkan diri banget. Nah, Tuhan Yesus ngajarin Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Ini ayat yang saya pegang banget terutama di ayat 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layani aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba." Nah, itu kata Daulus tadi ya, yang tidak berguna. Wah, ada kata tidak bergunanya. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, ini kalimat yang saya selalu ucapin ketika saya habis pelayanan, apapun itu. Ya, kalau saya merasa bangga dengan pelayanan apapun, saya akan langsung ngomong gini, "Tuhan, aku adalah hamba yang gak berguna. Aku cuma lakuin apa yang aku harus lakuin, apa yang kau perintahkan aja." Dah, gitu. Kalau bisa saya dorong teman-teman habis pelayanan apapun, kalau teman-teman emang pelayanan, atau teman-teman merasa udah melakukan sesuatu buat Tuhan, ngomong kayak gini, "Tuhan, aku adalah hamba yang gak berguna, aku hanya lakuin apa yang kau mau aja." Udah, ngomong aja kayak gitu tiap kali itu. Ini saya biasain diri saya kayak gini. Nah, makanya sekarang, kalau dulu mungkin saya masih, wah parah ya, saya dulu arogan banget, merasa serba semua karena usaha saya gitu ya. Kalau sekarang ya itu, saya tadi belajar gitu ya, mau khotbah di depan 1 orang, mau khotbah di depan puluhan orang, pokoknya saya tetap lakuin yang terbaik. Dulu saya mungkin juga, aduh ini kalau kayak gini nggak ada buahnya nih. Nah, tapi sekarang saya belajar lagi, balik ke awal lagi. Ya Tuhan gerakin saya nggak nih untuk lakuin ini? Kalau Tuhan gerakin saya untuk lakuin ini, berbuah nggak berbuah, saya harus lakuin. Bodoh amat lah berbuah atau enggaknya gitu ya, saya harus lakuin. Nah, saya belajar lagi nih, sudah kayak orang baru lahir baru lagi gitu ya, udah balik ke zaman bayi rohani lagi. Nah, tapi ini penting teman-teman, karena saya belajar itu ya, seorang hamba itu nggak berhak bilang, "Wah ini semua karena aku." Nggak, ini semua karena kita lakuin perintahnya Tuhan. Udah, Tuhan mau apa aku lakuin. Aku seneng atau enggak, pokoknya yang Tuhan mau aku lakuin. Nah itu, jadi seorang hamba tuh ya kayak gitu. Nah makanya kalau kita punya hati seorang hamba, seharusnya kita nggak mengejar apapun itu. Ya apapun itu, misalnya, aku kan nggak dapet uang nih kalau gini nih, aku kan nggak dapat bayaran kalau gitu ya. Terus itu kan kalau aku lakuin itu nggak ada untungnya buat aku. Nah ini, saya belajar hal ini ya. Dari kemarin kata-kata ini lumayan tajam buat saya. Tidak perlu mengejar apa yang bisa datang sendiri. Biarkan diri kita yang dikejar, karena kualitas kita memang terjamin. Ya, jadi seorang hamba, ya nggak usah kejar apa yang datang sendiri itu apa sih. Nah ini yang Tuhan Yesus ajarin ya.
carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau semua akan ditambahkan kepada kita ketika kita ngejar kerajaan Allah, ya kita nggak perlu kejar apa yang bisa datang sendiri itu, ya. Karena kalau kita cari kerajaan Allah, kita lakuin yang terbaik buat Tuhan, nanti semua akan datang. Ngapain dikejar, gitu. Biarkan berkat yang ngejar kita, bukan kita yang ngejar berkat. Nah, jadi saya ini juga lagi belajar banget. Tidak perlu cari-cari pelayanan, tidak perlu cari pengakuan, tidak perlu cari apapun itu ya, pengakuan, pelayanan, pekerjaan mungkin kalau teman-teman ini mau ngomongin kehidupan sekuler pun tetap ya, kita nggak usah kejar pekerjaan gitu. Kenapa? Karena kalau kualitas kita terjamin, kalau teman-teman lihat, ada loh orang yang lamar kerja sana sini ya, lamar kerja di sini, lamar kerja di sini, lamar kerja di sini, lamar kerja di sini. Tapi ada juga orang yang dia duduk di rumah doang, wah ditawarin kerjaan sama perusahaan multinasional gitu. Kenapa? Kualitasnya. Ya, kualitasnya. Sama, ada orang yang wah jadwal pelayanan saya masih kosong nih. Tapi ada orang yang nggak nyari pelayanan tapi diundang pelayanan gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena kualitasnya memang terjamin gitu. Dan pasti ya selain kualitas terjamin, Tuhan juga bukain ya, Tuhan juga bukain. Makanya nggak perlu kejar apa yang bisa datang sendiri. Nah, ini Salomo ngajarin kita, Amsal 22 ayat 29, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ya, jadi kalau emang kita bagus dalam semua yang kita kerjain, udah nggak usah kejar apapun itu. Ya nanti pasti Tuhan akan promosiin kita kok, pasti. Ya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri ketika pekerjaan itu cakap. Ya, cakap. Nah, berikutnya nih saya akan kasih tahu teman-teman prinsip ini sedikit doang, paling cuma berapa slide gitu ya, nggak panjang kok. Ya, ini bukan prinsip Alkitab sebenarnya, tapi Alkitabiah ya. Mungkin ini bukan dari Alkitab, tapi ini Alkitabiah. Karena prinsip ini diajarkan sama penulis buku bisnis, di mana dia juga pengikut Kristus. Ya, jadi dia pengikut Kristus, tulis buku bisnis. Sebenarnya menurut saya itu sebenarnya kayak buku rohani, tapi dibungkus buku rohani dibungkus tidak rohani gitu. Jadi kesannya bisa buat semua orang. Ini prinsipnya bagus ya. LSC, love, serve, care. Ya, yang pertama love, ya kata Indonesia cinta ya. Nah, cintailah apa yang kamu kerjakan. Ya, cintailah apa yang kamu kerjakan. Kalau teman-teman lihat banyak ya, ada misalnya kita lihat 3 orang lagi masak gitu. Kita bisa bedain mana yang masaknya emang bener-bener suka masak, ada yang kayak masaknya kayak orang terpaksa masak gitu ya, cuma buat kewajiban doang. Nah, itu biasanya akan beda hasilnya, orang yang emang suka sama orang yang terpaksa gitu. Makanya yang kedua itu ya, jangan membangun dengan motivasi takut. Ya, takut ini maksudnya ya terpaksa, takut, ya pokoknya bukan karena suka lah gitu. Ini biasanya nggak akan bertahan lama ya, karena pertumbuhan dan hasil yang maksimal akan terjadi otomatis ketika kita lakuin segala sesuatu dengan cinta itu ya, dengan cinta. Kita lakuin sesuatu dengan cakap, dengan baik ya, kalau bahasa Amsal tadi ya, dengan cakap, dengan baik, pasti pertumbuhan dan hasil yang maksimal akan terjadi otomatis. Nah, ini jadi pertama kita harus cintai dulu apa yang kita kerjakan. Kalau kita ini emang prinsip bisnis ya, tapi ini sekali lagi ini ditulis sama orang yang lahir baru, pengikut Kristus ya. Kalau kita mau konekin sama kehidupan rohani kita, bisa nggak bisa ya, kita dapat kesempatan apapun untuk melayani Tuhan, dikerjakan dengan love gitu, kerjakan dengan love. Jangan aduh aku cuma pelayanan aku cuma usher doang Tuhan, aduh aku cuma kerjanya aku cuma kontekin orang-orang doang nih gini, cuma teleponin orang doang, aduh Tuhan aku cuma bendahara doang ya, tetap lakuin yang terbaik ya, tetap lakuin. Pertama motivasi harus karena nyenengin hati Tuhan ya, bukan karena motivasi apapun, aduh kalau gini kan aku nggak dilihat orang. Nah, itu kan udah motivasi yang salah ya. Jadi motivasi ya harus karena ini, karena love ini ya. Jangan membangun dengan motivasi takut, dan percayalah
kita akan ngalamin pertumbuhan rohani, dan pasti ada buahnya juga yang otomatis terjadi ketika kita lakuin dengan love, ya. Yang kedua, prinsip serve, ya. Prinsip serve, LSC tadi, satu love, kedua serve, melayani. Ya, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia jadi pelayanmu. Nah, ini kelanjutan dari ayat tadi, ya. Nah, serve, ini agak panjang dikit nih. Jangan memikirkan tentang diri sendiri. Ya, jangan egois, motivasi egois. Aku kan harus dapat uang, aku harus terkenal, aku harus dapat kehormatan. Jangan kayak gitu. Ya, layani dari hati. Nah, terus melelahkan, ya, sangat melelahkan jika kita melayani karena takut. Layanilah dengan kasih. Nah, itu sama kayak tadi ya, motivasinya ya, harus dijaga. Ketiga, melayani akan menyegarkan orang lain, termasuk diri kita sendiri. Ya, jadi melayani itu nggak cuma menyegarkan orang lain, tapi menyegarkan diri kita juga. Nah, ini salah satu hal yang diajarin sama salah satu pendeta cewek yang sangat saya hormati. Nah, dia pernah bilang kayak gitu. Biasa kalau kita, dulu saya lagi lagi kering rohani, kayak lagi kering gitu ya. Bukannya saya ninggalin Tuhan, enggak. Saya nyari Tuhan, tapi kesana kok kayak saya nggak bisa kejar Tuhan dengan passion banget ya. Padahal saya pengen gitu. Hati saya tuh kayak ada yang nggak beres. Nah, pas saya ngomong sama dia, biasa kan kalau kayak gitu pertanyaannya apa sih? Normalnya kan pertanyaannya, gimana baca Alkitabmu? Gimana jam doamu? Kamu ke gereja nggak? Kamu ke komunitas nggak? Paling biasa orang akan nanya seputar itu. Tapi dia beda. Kapan terakhir kali kamu kenalin orang ke Tuhan? Orang lagi kering, malah ditanyainnya begitu. Nah, akhirnya dia ngajarin saya begitu. Kalau kamu layanin orang, ya kamu kenalin orang ke Tuhan, itu api kamu pun juga bangkit. Ya, api kamu juga bangkit. Oke, banyak orang yang, oh kalau lagi kering, aduh istirahat dulu deh, malah jadi nggak mau cari jiwa, nggak mau layanin jiwa. Itu salah. Ya, memang kita butuh waktu sendiri sama Tuhan buat bahasanya recharge gitu ya. Tapi jangan lupa juga, ini melayani akan menyegarkan orang lain, termasuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau semakin segar, ya itu, layanilah orang. Ya. Lalu lanjut, keempat, pemimpin hebat selalu melayani. Kita tidak akan menghormati pemimpin arogan. Yang terbukti ya, semua pemimpin besar yang kita tahu semuanya melayani. Contoh, siapa? Pak Jokowi, ya Pak Jokowi, Mother Teresa, Martin Luther King, siapa lagi sih? Ya, pokoknya pemimpin-pemimpin besar biasanya begitu. Ya, John F. Kennedy mungkin. Nah, tapi kita lihat kan bedanya sama Hitler. Hitler pemimpin besar nggak? Pemimpin besar, jelas ya. Tapi kita hormati dia nggak ada yang pernah hormatin dia mungkin ya. Nah ini, jadi pemimpin hebat yang dihormati itu selalu yang melayani. Ya, kita lanjut ya, poin kelima, kita tidak bisa melayani dengan motif mendapat kekuasaan. Banyak yang mencoba tapi tidak bertahan lama. Jadi bisa nggak sebenarnya kita melayani tapi dengan motif kekuasaan? Ya bisa, ya tapi itu sesuai tulisannya ya, nggak akan tahan lama biasanya. Akan ada waktunya sampai dia kelihatan motif aslinya apa. Kita nggak bisa sembunyiin bau busuk. Bau busuk itu mau disembunyiin kayak apapun, lama-lama kan ketahuan juga. Keenam, melayani dalam hal kecil membuat kita mendapat kesempatan untuk melayani dalam hal besar. Nah, ini prinsip Alkitab banget ya. Ini ditulis di buku bisnis loh ya. Nah, jadi melayani dalam hal kecil membuat kita mendapat kesempatan untuk melayani dalam hal besar. Ini udah prinsip Alkitabiah ya. Jadi ini nggak bisa diganggu gugat ya. Nggak mungkin bisa bilang, ini sesat, nggak mungkin. Ya, ini prinsip Alkitabiah. Oke, lanjut. Ini serve. Yang ketiga LSC. C-nya itu care. Ya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Nah, peduli, care. Ketika kita peduli, kita akan menarik orang seperti magnet. Nah, ini yang saya lagi belajar juga ya. Saya karena orang yang cukup cuek, saya mencoba untuk peduli. Walaupun saya mungkin kelihatannya akan peduli sama orang-orang tertentu, tapi ya mungkin saya bisa lebih peduli lagi. Ya, kalau kita peduli, ya kita akan menarik orang seperti magnet, karena pasti
Saya pun juga akuin saya akan cari orang yang peduli sama saya. Nah, semua orang juga pasti begitu mestinya. Nah, jadi kita akan menarik orang seperti magnet gitu ya. Nah, tapi selain kita peduli sama orang, nah ini karena ngomongin tentang bisnis ya, ini jadi kata-katanya begini ya. Pedulilah tentang desain gitu ya, desain material yang digunakan, bahan baku, apa yang anggota tim rasakan, apa yang pelanggan rasakan, karena itu membuat kita selalu mencari cara untuk lebih baik, bekerja lebih keras, dan peduli lebih lagi. Wah, itu dalam banget ya sebenarnya ya. Ini nggak cuma tentang pekerjaan doang, nggak cuma bisnis doang, tapi sama, kehidupan rohani kita kayak gitu. Ya, kalau kita ngaku-ngaku pengikut Kristus, kerjakan hal apapun dengan baik. Minggu lalu saya baru khotbah di tempat lain gitu ya tentang jangan membunuh. Nah, situ saya ngajarin juga. Mungkin tanpa sadar kita membunuh orang lain. Contoh ya, kita bikin makanan dengan zat kimia yang kita nggak tahu atau mungkin kita tahu itu bahaya buat kesehatan. Ya, contohnya itu yang bisa memperpendek umur lah. Secara nggak langsung kita udah bunuh orang. Ya, atau misalnya yang bangun rumah gitu, bangun tembok pakai materialnya yang nggak bagus, disenggol dikit roboh gitu, akhirnya orang yang ketimpa sama bangunan mati gitu. Itu kita juga udah ngebunuh. Ya makanya hati-hati. Ya pedulilah tentang desain, material yang digunakan, bahan baku, hal-hal kayak gitu. Sebagai pengikut Kristus pun kita harus perhatiin. Ya, makanya kerjain apapun tuh dengan benar. Nggak boleh kerjain apapun asal-asalan. Ya, kayak gitu. Terus ketiga itu memecahkan masalah pelanggan. Ini bukan kayak kalau bisnisnya pelanggan, kalau rohaninya ya masalah orang-orang di sekitarmu secara rohani. Ya, ya bukan arti kita jadi Tuhan mereka ya, tapi bisalah kita jadi alatnya Tuhan buat bantu mereka, ya, bantu mereka kenal Tuhan dan akhirnya mereka bisa pecahin masalah itu sama Tuhan. Ya, itu tadi ya. Ulang sedikit, itu prinsip LSC tadi ya, prinsip LSC, love, serve, care. Love-nya itu ya, cintai apa yang kamu kerjakan, lakuin apapun dengan passion, jangan bangun dengan motivasi takut. Pertumbuhan dan hasil yang maksimal akan terjadi ketika kita lakuin dengan kasih. Ya, melayani, jangan pikirin tentang diri sendiri, layani dari hati. Melelahkan jika kita melayani karena takut, layanilah dengan kasih. Ketiga, melayani akan menyegarkan orang lain, termasuk diri kita sendiri. Nah, lagi kalau kita mau hatinya lebih berapi-api buat Tuhan, layanilah orang lain, salah satunya. Ya, pemimpin hebat selalu melayani. Kita tidak akan menghormati pemimpin arogan. Nah, makanya semua pemimpin hebat yang kita hormati itu pasti pemimpin yang melayani. Terus kita tidak bisa melayani dengan motif mendapat kekuasaan. Banyak yang mencoba, tapi tidak bertahan lama. Ya, motif tersembunyi itu pasti melamakan ketahuan juga. Yang keenam, melayani dalam hal kecil membuat kita mendapat kesempatan untuk melayani dalam hal besar. Ini setia dalam perkara kecil ya. Nah, yang peduli, kita peduli, kita akan menarik orang seperti magnet, karena kita semua pasti suka orang yang mempedulikan kita. Nah, kerjakan segala sesuatu dengan baik, pedulilah tentang desain, material yang digunakan, bahan baku, apa yang anggota tim rasakan, apa yang pelanggan rasakan, karena itu membuat kita selalu mencari cara untuk lebih baik, bekerja lebih keras, dan peduli lebih lagi. Dan kita memecahkan masalah pelanggan, ini versi bisnis ya. Masalah memecahkan masalah itu ya pokoknya ya hal apapun yang masalah di sekitar kita ya cobalah untuk jadi solusi, bukan jadi tukang komentar. Ya jangan jadi penonton yang cuma komen doang, tapi jadilah pemecah masalah, problem solver. Oke. Nah, intinya jadilah seorang hamba yang penabur. Bukan hanya mau jadi penuai. Jangan fokus dengan apa yang kita dapat, tapi fokus Tuhan, aku bisa kasih apa? Tuhan, aku bisa jadi berkat apa? Walaupun nggak dapat apa-apa, fokus di sini. Ya, saya tadi kaget ada gitu ya di tempat yang saya kenal itu ada yang dikenal sebagai orang yang cinta Tuhan katanya ya, cinta Tuhan, tapi barusan saya lihat story-nya itu saya nggak tahu itu di mana itu ya, pokoknya dia bermain-main dengan penari gay gitulah, penari banci gitu. Saya kaget gitu ya, saya kasih lihat mentor saya Ko Ferry itu, dia belum komen sih, mungkin dia juga shock. Nah tapi
kayak begitu gitu ya. Saya itu malah biasanya mungkin saya akan kesel biasanya saya akan kesel. Kali ini saya mungkin sedikit kesel, sedikit doang, tapi saya lebih kayak, oke, ini PR buat aku juga nih. Ya, ini PR buat aku juga. Saya ngomong ke Tuhan, ini PR buat aku nih, aku harus bekatin orang ini gimana ya sampai kayak begini loh. Separah itu gitu. Nah, ini jangan fokus ke apa yang bisa kita tuai. Ya kadang-kadang kan gitu ya. Aduh, kalau berhubungan sama orang kayak gini mah aku capek dah. Nggak bakal damai lah aku sama orang kayak gini. Nah, itu kan udah fokusnya ke apa yang kita dapat. Nah, kalau kita lihat masalah seharusnya ya itu kita jadi hamba yang penabur mestinya. Nah, menjadi seorang penabur, ini saya kasih 5 poin ya. Berikan lebih dari yang diharapkan. Sentuh sebanyak mungkin orang dengan cara maksimal. Lupakan tentang sama-sama menang buat orang lain menang. Bukan servis yang kita berikan, tapi diri kita. Dan tidak perlu mengejar hasil taburan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Di sini saya selesai mestinya. Berikan lebih dari yang diharapkan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita dituntut apa, ini hukum 2 mil ya kalau versi Alkitab ya. Berikan lebih dari apa yang diharapkan. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin, kenapa ada restoran yang sukses sama restoran yang nggak sukses. Nah, biasanya selain makanannya, tapi lebih ke pelayanannya juga. Ya, makanan juga ngaruh ya, karena cara pembuatan makanan segala macam, kualitas makanan, porsi gitu ya juga ngaruh ya. Nah, tapi lebih dari itu biasanya masalah pelayanannya. Nah, ini orang pelayanannya enak nggak nih? Walaupun makanannya enak, tapi kalau pelayanannya nggak enak, biasanya kita nggak akan kesana lagi nggak sih? Biasanya ya. Nah, jadi berikan lebih dari yang diharapkan. Kita dituntut apa? Kalau versi bisnisnya gitu ya, kita kasih orang 50.000, kita dapat dari orang 50.000, nah kita bisa balikin nggak sesuai yang lebih ya, yang lebih dari kita dibayar itu. Ya kita kasih pelayanan yang lebih dari nilai 50.000 itu misalnya. Nah kayak gitu, berikan lebih dari yang diharapkan. Nah ini saya belajar, nah ini mungkin saya belum pernah cerita di sini kayaknya, pernah nggak ya? Mungkin nggak pernah. Dulu itu saya petugas sound system. Petugas sound system di gereja yang gede gitu ya. Gede pokoknya. 10.000 orang, 15.000 orang mungkin. Saya lupa. 15.000 orang. Nah, itu kan ganti-gantian. Ganti-gantian. Nah, terus biasanya alat musiknya udah nggak diatur-atur lagi. Ya, jadi ada paduan suara, mikrofon ada 12, ya udah. Pokoknya udah dibiarin di situ aja, nggak pernah diberes-beresin. Nah, waktu itu beberapa mikrofonnya suka rusak. Nah, biasa nggak ada petugas yang mau. Petugasnya biasa om-om, saya doang yang masih muda. Nah, om-om ini nggak pernah mau kalau ada mic rusak dibetulin. Nah, saya yang betulin gitu ya. Saya yang betulin biasa. Kalau saya yang tugas, saya pasti betulin. Saya bilang saya tahu rasanya kalau saya jadi yang nyanyi, mic-nya mati gitu ya. Saya ngerti lah rasa nggak enak itu kayak gimana. Jadi saya tetap mau kasih yang terbaik gitu. Nah, tapi ya karena itu paduan suara. Kalau paduan suara kan ya mic-nya mati juga kita kadang-kadang nggak nyadar ya. Kalau mic solo ya mungkin kita nyadar gitu, suaranya akan hilang. Tapi kalau paduan suara kan mereka juga nggak tahu ini mic-nya hidup atau enggak sih. Nah, karena selalu saya yang selalu betulin, jadi saya selalu dituduhnya, wah kalau anak ini yang jaga nih, mic-nya pasti rusak. Selalu digituin. Nah, padahal kalau om-om itu yang jaga, itu juga rusak. Tapi nggak dibetulin sama mereka. Nah, tapi karena cuma saya doang yang selalu betulin, jadi saya selalu dituduh gitu. Nih anak ini selalu bikin masalah nih. Setiap kali dia yang jaga, pasti mic ada yang rusak. Saya sakit hati waktu digituin. Lah ini saya justru betulin kok saya malah digituin. Tapi walaupun digituin, saya tetap jalanin. Ya. Walaupun makin digituin akhirnya ya. Dan akhirnya mereka seangkat kehilangan petugas sound system. Salah satunya saya. Dan kayaknya udah gak ada yang mau di situ lagi mungkin ya. Nah karena itu. Ya biasanya kalau di gereja-gereja, biasanya ya, nggak selalu ya. Biasanya. Kalau di gereja-gereja besar, petugas sound system itu biasanya kalau bagus ya dibiarin, kalau jelek langsung dimarahin. Ya, nying dikit, wah dimarahin langsung. Nah, tapi kalau misalnya sound systemnya bagus, enak di telinga gitu ya,
kita juga nggak bakal disalamin aja nggak gitu. Biasanya ya, nggak semua ya. Tapi biasanya begitu. Saya ngalamin itu. Nah, jadi makanya sejak itu saya kalau lihat petugas sound system, saya kalau habis khotbah apa gitu, saya datengin petugas sound system, saya salamin gitu. Karena saya tahu gitu ya. Rasanya jadi petugas sound system tuh kadang-kadang suka nggak dianggap gitu. Nah, tapi itu berikan lebih dari apa yang kita diharapkan. Ya walaupun mungkin kayak tadi ya, saya mungkin setiap kali saya betulin mic, motivasi saya baik, tapi saya malah digituin. Sakit hati nggak sakit hati. Nah, tapi yes, saya harus kerjain yang terbaik. Ya, bodoh amat orang mau ngomong apa, mau marahin saya, mau ngejek-ngejek saya, tapi saya mau lakuin yang terbaik buat Tuhan. Masuk hal-hal kayak gitu. Yang kedua, saya suka soal ini ya, berikan lebih banyak dari yang diharapkan. Saya pernah diajak orang buat main musik di gerejanya. Nah, ini gerejanya ini jadi sewa tempat. Nah, karena gereja ini sewa tempat, mereka itu setiap kali sebelum ibadah mereka harus beresin alat musiknya. Ya, beresin alat musiknya, drumnya dibawa dari belakang, keyboardnya dibawa dari belakang, speaker dibawa dari belakang, semua harus diberesin dulu tuh. Nah, jadi mereka banyak musisi cabutan gitu ya, banyak musisi yang diundang gitu. Salah satunya saya. Nah, biasanya ya musisi yang diundang ke sana, mereka akan duduk doang. Biarkan aja orang asli gerejanya itu yang beresin. Mereka tinggal duduk, mereka main gitu ya. Nah, saya waktu itu saya malah datang paling pagi, saya tamu loh padahal ya. Saya tamu tapi saya datang paling pagi, saya beresin gitu ya. Nah, kadang-kadang orang gerejanya yang biasa beresin kaget. Kok kamu malah datang lebih pagi gitu dibandingkan saya. Akhirnya itu jadi teman baik saya sampai sekarang tuh. Suka ngobrol. Ya, kenapa? Dia bilang, "Wih, gila nih orang nih. Lu tuh aneh, Dre, dari semuanya gitu ya. Lu aneh. Kenapa yang lain tuh kayak punya kru, kalau teman-teman tahu kru ya. Kalau yang pemain band terkenal bisa punya kru. Jadi kayak siapa misalnya kayak Ahmad Dhani gitu ya. Dia nggak beresin keyboardnya sendiri, udah punya orang yang pokoknya Ahmad Dhani nanti masuk ke panggung tinggal main doang gitu. Nah, itu kru tuh namanya tuh. Nah, biasa orang udah kayak punya kru di situ. Nah, saya tamu malah saya yang beres-beres dari pagi. Nah, apalagi mereka tahu kan, wah ini udah khotbah segala macam, kok mau ngangkut-ngangkut begini sendirian segala macam. Nah, akhirnya lihat kan orang nanti akan melihat kita sebagai orang yang ya beda gitu ya, beda dalam arti positif gitu ya. Nah, ketika kita berikan lebih dari yang diharapkan, pasti nanti kita jadi berkat juga buat orang lain. Orang akan terinspirasi dari hidup kita. Saya bukan nyombong loh ya, tapi saya justru mendorong teman-teman buat kayak gitu. Lakuin apapun yang kita diminta, justru lebih dari yang kita harapkan. Lebih dari yang diharapkan orang itu gitu. Ya, hukum 2 mil. Kedua, sentuh sebanyak mungkin orang dengan cara maksimal. Nah, ini, sentuh sebanyak mungkin orang dengan cara maksimal. Apapun yang kita lakuin, pekerjaan apapun, biarkan kita benar-benar bisa nyentuh orang. Ya, nyentuh orang itu maksudnya apa? Ya, kita berkatin orang dengan cara yang semaksimal mungkin. Teman-teman mau jadi apa, penjaga toko, mau jadi orang marketing, mau jadi arsitek, mau jadi dokter, mau jadi apapun, kita bisa sentuh orang. Kenapa? Karena semua orang punya satu karunia, yaitu karunia melayani. Ya, jadi karena kita semua punya karunia melayani, kita bisa sentuh orang sebanyak mungkin. Ya, sentuhlah dengan cara semaksimal mungkin. Ya, hidup kita itu tadi ya, kayak lagu yang dinyanyiin Siska tadi, itu biarkan kita jadi berkat. Ya, kita melayani Tuhan itu ya, ujungnya kita melayani Tuhan itu apa sih? Ujung-ujungnya kita melayani Tuhan itu sama dengan kita melayani orang supaya orang itu semakin terarah kepada Tuhan. Ya nggak sih? Melayani Tuhan itu kayak gimana? Melayani Tuhan itu ya intinya itu membuat orang semakin dekat kepada Tuhan. Nah, kalau hidup kita belum bikin orang makin dekat sama Tuhan, berarti kita belum melayani Tuhan. Makanya sekali lagi, kata pelayanan jangan disalahartikan sebagai kita cuma melakukan sesuatu di dalam gereja, itu udah pelayanan. Belum tentu. Ya, belum tentu hidup kita kayak gimana. Yang ketiga, lupakan tentang sama-sama menang, buat orang lain menang. Nah, ini lucu ya. Saya juga dulu mikir pas pertama kali dengar kata-kata ini, nggak salah nih orang ngomong apa sih gitu. Nah, tapi kayak gini nih teman-teman.
teman-teman mungkin sering kita ngomongnya tuh win-win solution. Nah, win-win solution itu sebenarnya kurang baik. Ya, bukan nggak baik ya, baik, tapi kurang baik. Kenapa? Karena win-win solution itu ujung-ujungnya ya kita juga win gitu. Kita juga win. Nah, tapi bisa nggak kita daripada kita ngejar win-win solution, kita justru ngejar sesuatu yang buat orang lain tuh menang. Nah, ini susah. Ya saya pun kesulitan. Sampai saat ini saya jujur saya ngakuin saya kesulitan. Oh, saya aja nggak senang, masa saya harus buat dia senang? Nah, kayak gitu kan susah. Ya, itu bukan win-win solution. Nah, tapi justru kita harus buat orang lain menang. Nah, ini justru sesuatu yang Tuhan Yesus lakuin. Ya, Tuhan Yesus lakuin. Ya, mati kayu salib apa enak sih? Sakitnya ada, oh sakit banget. Ya, tapi dia demi kita gitu ya, demi kita menang ya kesannya kan, demi kita menang. Ya udah, pokoknya bukan win-win solution. Yang penting demi kita. Gitu. Nah, ini prinsip yang Tuhan Yesus benar-benar lakuin juga. Ya, jadi lupain tentang win-win solution, tentang sama-sama menang. Kalau bisa kita buat orang lain menang. Ya, ini kita menabur seperti itu. Yang keempat, bukan servis yang kita berikan, tapi diri kita. Ya, bukan servis yang kita berikan, tapi diri kita. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Kita bisa doain orang dengan terpaksa, bukan terpaksa deh ya. Doain orang sebagai formalitas, tapi kita juga bisa doain orang dengan benar-benar emang karena kita pengen doain. Itu udah beda tuh feel ya pasti ya mestinya. Feelnya beda pasti. Nah, bisa nggak kita berikan diri kita ya, bukan perbuatan kita doang, tapi kita benar-benar orang tuh bisa lihat, wah ini aku bisa rasain Andreas Mario banget dah dengan perilakunya dia. Ya gitu, misal kayak gitu ya. Nah, bisa nggak kita bukan cuma sekedar melakukan sesuatu, tapi kita juga berikan diri kita. Itu pasti akan beda hasilnya. Ya, pasti akan beda hasilnya. Yang kelima, nggak perlu kejar hasil taburan. Ya, memang nggak ada petani yang nanam padi dan nggak ngarepin beras. Ya, pasti semua petani yang nanam padi ngarepin beras ya nggak sih? Nah, tapi nggak perlu dikejar. Maksudnya nggak perlu dikejar tuh apa? Ya, kalau kita rajin nabur ya pasti nanti akan nuai. Ya, jadi nggak perlu dikejar. Ya pasti itu udah hukum. Hukum tabur tuai ya. Hukum tahu ya teman-teman ya. Hukum itu sama teori itu beda. Teori itu nggak bisa dibuktikan gitu ya. Bukan nggak bisa dibuktikan sih. Teori itu ya pokoknya nggak ada pasti 100% tuh nggak ada gitu ya. Nah, tapi kalau hukum itu ya pasti 100% terjadi. Hukum gravitasi ya mau gimana pun ya kalau kita lempar barang di bumi ya pasti itu jatuh ke bawah, itu hukum gravitasi. 100% pasti terjadi gitu ya. Nah, jadi hukum tabur tuai kayak gitu. Ya kalau kita nabur pokoknya kita pasti akan nuai. Ya jadi nggak perlu dikejar. Ya nggak perlu dikejar. Nggak perlu kejar. Oh, kan kalau aku nabur begini nanti aku nggak dapat begini. Nggak usah dikejar itunya. Fokus dulu aja nabur. Jadilah hamba yang penabur, bukan hanya mau jadi penuai. Jadi kalau kita mau jadi hamba Tuhan Yesus yang sejati, ya ini, jadilah penabur. Pokoknya pekerjaan kita cuma menyenangkan hati Tuhan, udah titik gitu ya. Nggak ada motivasi lain, nggak ada motivasi. Aku harus jadi orang yang terhormat, aku harus jadi orang yang hebat, aku harus jadi orang apa segala macam. Tapi motivasi cuma satu, aku harus jadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Udah titik fix itu doang. Ya, dengan hal-hal kayak gini. Dan tadi kayak ada prinsip LSC tadi ya, love, serve, care. Nah, cintailah apa yang kita kerjakan, layani orang sebanyak mungkin, berilah orang sebaik mungkin. Susah nggak? Susah, saya pun kesulitan itu, saya akuin. Tapi makanya kita sama-sama belajar di situ ya. Nah, oke teman-teman. Jadi seorang penabur, satu, berikan lebih dari yang diharapkan. Ya, lakuin 200%, bukan cuma 100%, tapi lakuin 200% buat Tuhan. Terus sentuh orang sebanyak mungkin dengan cara yang maksimal ya. Kita semua punya karunia yang sama, yaitu karunia melayani. Jadi kita bisa sentuh orang sebanyak mungkin. Sentuh itu harus membuat orang semakin terarah kepada Tuhan ya, bukan cuma sekedar melakukan sesuatu di gereja. Lalu ketiga, lupakan tentang sama-sama menang, buat orang lain menang ya. Jadi bukan soal win-win solution, tapi buat
supaya orang lain menang kayak Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita. Itu nggak ada win-winnya buat dia sebenarnya, win-winnya buat kita. Terus bukan service yang kita berikan, tapi diri kita. Ya, jadi bukan cuma sekedar lakuin pekerjaan doang, lakuin perbuatan doang, tapi benar-benar orang bisa lihat kita lewat perbuatan kita gitu ya. Terus ya itu, tidak perlu mengejar hasil taburan karena itu pasti bisa datang sendiri. Oke, amin. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami Tuhan masih bisa bersekutu malam ini. Kami percaya Tuhan, hari ini kami belajar lagi Tuhan bagaimana cara kami bisa menjadi seorang yang melayani Engkau, jadi seorang hamba yang sejati, jadi seorang hamba yang mencintai, jadi seorang hamba yang melayani, dan menjadi seorang hamba yang peduli juga, dan menjadi penabur juga Tuhan. Biarkan kami sadar Tuhan, hidup kami bukan milik kami lagi. Kami adalah hamba Yesus Kristus. Ya, kami semua adalah hamba Yesus Kristus. Ya, kami nggak mau lagi Tuhan menyamakan yang namanya hamba Tuhan sebagai cuma seorang pendeta, seorang penginjil dan segala macam itu Tuhan. Tapi kami semua yang mengikut Engkau adalah seorang hamba Kristus. Kami semua adalah hamba Tuhan. Maka Tuhan, kami tahu salah satu kewajiban kami yang harus kami lakukan adalah kami menyenangkan hati-Mu. Ya, bukan soal menjadi orang yang aktif di pelayanan, tapi kami benar-benar menjadi seorang yang menyenangkan hati-Mu lewat semua perbuatan, lewat semua perkataan, lewat semua pikiran yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan, kami bisa Tuhan menjadi seorang yang lebih menyenangkan hati-Mu. Biarkan satu-satunya kerinduan hati kami adalah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya, kami nggak mau egois lagi. Ya, kami nggak mau bertindak seenaknya kami sendiri cuma karena kami nggak suka sesuatu lalu kami berhenti untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau Tuhan, untuk apapun yang terjadi kami singkirkan segala keegoisan kami seperti seorang budak Tuhan. Kami nggak mau peduli apapun yang kami rasakan kalau emang itu menyenangkan hati-Mu. Ya, biarkan kami fokus Tuhan apa yang menyenangkan hati-Mu, bukan menyenangkan hati kami. Kami tahu Tuhan, Kau akan proses kami sampai kami bisa jadi seorang hamba yang sejati, yang benar-benar punya hati seorang budak. Kami percaya Tuhan, semua ini akan terjadi di kehidupan kami. Bantu kami Tuhan bisa menjadi seorang hamba Kristus yang sejati, dan kami tahu Kau akan bantu kami, proses kami jadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.